أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر wa kana minal kafirin. Ayat yang lalu antara lain kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Kemudian diperlihatkan kepada para malaikat dan malaikat disuruh untuk menyebutkan semua nama-nama benda tersebut. Ditutup dengan in kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang yang benar. Nah, ketika itu malaikat kan berkata, Subhanaka la ilma lana. Subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah allamtana, apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Yang pertama dulu, ilmu itu milik Allah. Allah menganugerahkan ilmu itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita tidak akan berilmu sedikit pun juga kalau Allah tidak menganugerahkannya. Memang kita dikasih, dikarunia Allah alat agar kita bisa berilmu. Tapi tetap kita tidak bisa memakai alat agar kita berilmu tanpa izin yang telah menganugerahkan alat untuk tahu itu kepada kita. Berarti Allah lah yang mengajarkan melalui ilham dan segala macamnya kepada kita ilmu. Itu satu. Kata malaikat, la ilma lana, kami tidak punya ilmu, kecuali kami baru berilmu setelah apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Yang kedua, begitulah kemuliaan ilmu, ketinggian ilmu, di mana para malaikat-malaikat salut kepada orang yang berilmu. Sehingga malaikat itu tada'u ajaniyataha, meletakkan sayapnya di majlis di mana di majlis itu orang mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu. Ridwan, lantaran suka dan rida, senang kepada orang yang duduk di majlis ilmu. Disebutkan dalam kitab Minhaj bahwa malaikat meletakkan sayapnya itu adalah malaikat tidak terbang. Dia berada di majlis itu
Yang kedua, memahami, meletakkan sahib itu, malaikat itu salut, respect, kagum kepada orang-orang yang berada di majlis ilmu. Dan malaikat mendoakan orang yang berilmu, lebih khusus kepada orang yang mengajarkan ilmu. Ketinggian ilmu. Sampai-sampai Allah mengabadikan ilmu itu, meskipun orang yang mengajarkannya sudah mati. Nah, kan di antara hal yang bermanfaat, yang akan terus mengalir pahala, balasan, manfaat, faedah, keutamaan, kemuliaan yang kepada orang sudah mati adalah ilmu. Ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diajarkannya dan disebar luaskannya, yang terkenal dengan yuntafa' bih. Begitu mulianya ilmu. Sampai Nabi Musa sendiri diperintah untuk mencari guru lagi. Bertekad beliau, walaupun aku akan menghabiskan waktu berbilang-bilang tahun, aku tidak akan berhenti sampai ketemu dengan sang guru yang berilmu. Bahkan Allah lebih mengutamakan anjing yang berilmu daripada anjing yang tidak berilmu. Karena anjing yang berilmu, apa yang dimakannya boleh kita, si pemilik, untuk memanfaatkan binatang buruan yang ditangkap oleh anjing. Tapi kalau anjing biasa, tidak. Karena anjing yang sudah berilmu, dia mengerti. Dia menangkap binatang buruan itu untuk sembangnya, bukan untuk dimakannya. Lepaskanlah anjing itu dengan bismillah. Anda akan mati di mulut anjing, binatang buruan, boleh makan. Tapi dimasak dulu. Tapi kalau anjing biasa, enggak. Karena anjing biasa, dia tidak berilmu, dia menangkap untuk dirinya sendiri. Begitu ilmu, Allah tinggikan ilmu. Banyak lagi kalau kita baca, kita pahami daripada hadis Nabi tentang tingginya ilmu. Allah muliakan Nabi Adam dengan mengajarkan Nabi Adam ilmu. Nah, kaji kita, apa kata malaikat? La ilma lana. Kita di sini masuk ya. Qalu, berkata para malaikat, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana. La, tidak ada ilmu lana bagi kami, illa, melainkan ma, apa yang telah alamta engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Kata para ulama, menjawab aku tidak tahu, kami tidak tahu, bukan kerendahan, bahkan kemuliaan. Apa kata malaikat? La ilma lana. Kami tidak tahu. Baru kami tahu setelah kami diberitahu. Jadi mengakui kami tidak tahu itu bukan keburukan. Bahkan itu termasuk minal ilmi. Fa inna minal ilmi ayyaqula lima la ya'lam la a'lam. Termasuk ilmu namanya. Apa itu? Ayyaqula, bahwa seseorang mengatakan apa yang dia tidak tahu, dikatakannya la a'lam, aku tidak tahu. Wallahu a'lam. Kenapa begitu? Orang yang tidak tahu, dia tahu bahwa dia tidak tahu. Dia memiliki ilmu tentang kemampuannya. Karena dia tidak mampu,
Karena dia tahu, dia tidak bisa, dia akui. Dia tidak tahu, dia tidak bisa, dia tak sanggup. Dengan mengatakan, la a'lam, wallahu a'lam. Berarti dia berilmu. Ini sahabat-sahabat sering membaca, la a'lam. Saya tidak tahu. Kita tidak harus dan tidak akan bisa serba tahu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Surat Yusuf, surat ke-12 ayat 67. Tidak usah kita lihat. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas setiap orang yang tahu, ada yang lebih tahu. Kalau bahasa kita, dia telangi, ada langi. Ada langit. Kata Imam Tabari dalam tafsir beliau yang terkenal Jami'ul Bayan, yakunu hadza a'lam. Ini orang lebih tahu. Ini dia lebih tahu. Ini lebih tahu. Ini lebih tahu. Lebih. Wallahu fawqa kulli alim. Allah berada di atas setiap yang tahu itu. Jadi di atas setiap yang berilmu ada yang lebih tahu. Berakhirlah semuanya kepada Allah. Laisa alim illa fawqahu alim. Tidak satu pun orang yang tahu melainkan di atasnya ada yang lebih tahu. Hatta yantahi ilmu ila Allah. Sampai berakhir ilmu itu kepada Allah. Karena Allah yang lebih alam, Allah ini. Tidak salah dan tidak kekurangan, tidak aib, tidak cacat menjawab, saya tidak tahu. Bahkan suatu kesombongan menjawab, nah, saya lebih tahu. Sombong. Itulah sahabat. Dan malaikat makhluk yang mulia menjawab, la ilma lana. Yang jarang mengaku tidak tahu itu kami-kami yang duduk di sini. Halo? Kami nan candu duduk di wah. Ditanya orang, bagaimanapun ini harus menjawab. Walaupun tidak tahu. Menjawab tidak tahu tu. Barik nak keduanya. Tu kan membuka cabik baju dado kami dah. Kalau itu nak nampak tanya, nampak kitanya, dia tak sampai ilmu muka sinan tu. Berarti dia orang berilmu tu. Karena ayyakul seseorang mengatakan la a'lam, saya tidak tahu. Apa yang dia tidak tahu, maka dia berilmu. Dia berilmu bahwa dia tidak tahu. Dia mengerti, dia paham. Itu bukan wilayahnya, ilmunya belum sampai ke situ. Dia jawabnya, la a'lam, aku tidak tahu. Atau dia menjawab sesuatu. Tetap dia kunci ulama-ulama dulu tu, kunci wallahu a'lamu bis-shawab. Allah yang lebih tahu tentang kebenaran. Itulah malaikat. Subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Kami memang tidak la ilma lana. Tidak ada ilmu bagi kami. Karena memang malaikat tidak berilmu tentang itu. Kenapa diawali dengan subhanaka? Maha suci engkau. Pertama, kalimat subhanaka itu ucapan yang kita ucapkan untuk menyatakan kemahasempurnaan Allah. Dia maha suci daripada kekurangan, aib, cacat, celah, daripada hal-hal yang menunjukkan ketidaksempurnaannya.
Subhanaka, suatu ucapan yang kita ucapkan untuk menyatakan, mengakui kemahasempurnaan Allah dan kemahasucian Dia, Allah itu, daripada kekurangan. Malaikat membaca subhanaka, di atasnya ada pertanyaan malaikat, ataj'alu fiha. Tertangkap? Apakah engkau akan jadikan di bumi itu may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Seakan Allah tidak tahu, atau seakan Allah tidak mengkaji, tidak menganalisa apa yang akan diciptakannya. Kata ulama, seakan. Tersadarlah malaikat ketika Allah unjukkan kepada malaikat, sebutkan ini, sebutkan ini, sebutkan ini, sebutkan ini. Yang ada di hadapan mereka, thumma aradahum 'alal malaikah, ayat ke-31. Kemudian arada, Allah perlihatkan, Allah pamerkan kepada para malaikat, ambiuni, beritahu ini kepada saya nama-nama semua ini, jika kalian benar. Terperangah malaikat. Subhanaka, yang di hadapan kami saja kami tidak tahu, apalagi yang akan terjadi di bumi. Atau sebaliknya, dan di muka kalian sih kalian tidak tahu dah. Lalu bagaimana kalian tahu apa yang akan terjadi terhadap makhluk yang akan aku ciptakan ini? Disitulah dia malaikat. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Al-Alim, Maha mengetahui lagi Maha bijak. Al-Alim, salah satu nama Allah adalah Al-Alim. Ringkasnya, Allah Maha mengetahui segala. Bahkan segala sesuatunya yang ada di alam semesta, adanya, terciptanya, terwujudnya atas ilmu Allah. Berarti ilmu Allah mendahului segala, ilmu Allah mendahului segala sesuatu. Ilmu Allah mencakup, menjangkau segala sesuatu, sebelum adanya sesuatu, sedang adanya sesuatu, dan akan adanya sesuatu. Sebelum, sedang, akan. Tidak ada yang luput satu pun, sekecil apapun, daripada ilmu Allah. Itu disebut dengan alim. Al-alim. Tidak boleh kita manusia mengaku serba tahu, apalagi menyatakan beliau tu segala tahu. Kagum saya wak, ka ustaz wak, ka guru wak, ka kiai wak, ka ulama wak. Tapi jangan sampai kita menganggap beliau tu memang serba tahu. Tidak ada yang tak tahu beliau. Itu terlongsong namanya. Kadang-kadang cinta kau membutakan. Tidak boleh kita mengatakan manusia serba tahu atau serba bisa. Yang serba-serba itu adalah Allah. Lebih-lebih tentang tahu itu. Al-alim itu adalah Allah. Kata malaikat, innaka antal alim, engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ada kata-kata hakim.
Nanti akan tiba juga masanya kita akan mempelajari Al-Hakim. Bukan di sini. Di Surau Tinggal. Surau Tinggal. Di Surau Langga. Kalau disampaikan di sini, tidak mau pula orang sini ke Surau Langga. Hakim orang terjemahkan bijaksana. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tercipta adanya atas kebijaksanaan Allah. Digandeng alim satu, hakim satu. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat ke-33. Setelah kita pahami. Qala ya Adam, berfirman Allah, wahai Adam, ambi itu beritahukan. Asal katanya naba, beritahukan oleh engkau kepada mereka di situ adalah mereka para malaikat. Ya Adam, wahai Adam, ambi, beritahukan oleh engkau wahai Adam kepada malaikat itu bi asma'ihim, nama-nama mereka ini semua. Kita tidak dikasih tahu dan tidak diberitahu nama-nama apa itu. Untuk itu para ulama berbeda-beda menjelaskan nama-nama apa gerangan, ilmu apa gerangan. Dan kita tidak akan menjelaskan itu. Karena ulama pun berbeda-beda dalam menguraikan. Sebab Allah pun juga tidak menjelaskan nama-nama apa. Yang penting Adam dikasih ilmu tentang nama-nama sesuatu. Bahkan pakai kulaha. Apa kulaha? Semua nama-nama. Nabi Adam diperintah beritahu kepada malaikat-malaikat itu. Semua nama-nama yang telah aku ajarkan kepadamu. Di mana malaikat tidak tahu. Nah, kenapa Nabi Adam diajarkan Allah ilmu? Jawabannya sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir antara lain, karena Nabi Adam akan ditugaskan di bumi. Lalu terlebih dulu dia dibekali ilmu. Isyaratnya sebelum menugaskan orang, bekali ilmu dulu. Kata orang sekarang, adakan dulu penataran atau pembekalan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala sebelum menugaskan dan menempatkan Nabi Adam di bumi, terlebih dulu diberi bekal ilmu. Mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma, di samping untuk menyatakan kepada malaikat tentang kelebihan keutamaan Adam yang tidak ada bagi malaikat, agar malaikat pun sadar dan paham bahwa mereka sebenarnya malaikat-malaikat tidak tahu, tidak berilmu tentang makhluk yang Allah ciptakan ini. Juga agar malaikat juga paham bahwa para malaikat-malaikat atas keterlanjurannya mengatakan kami senantiasa bertasbih memujimu, sementara makhluk yang kau ciptakan ini akan begini, akan begitu. Ini petunjuk di kita. Penting membekali orang dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala membekali Nabi Adam dengan ilmu.
Ambi'uhum bi asma'ihim. Falamma maka tatkala amba'a Nabi Adam memberitahuhum kepada mereka bi asma'ihim, nama-nama mereka semua ini. Di situ Allah. Di situ Allah berfirman. Apa firman Allah? Qala alam aqul lakum. Bukankah aku telah katakan kepada kamu, inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui kegaiban yang ada di semua langit dan di bumi. Dan aku mengetahui apa yang kamu nampakkan, kamu nyatakan, dan apa yang kamu sembunyikan. Apa pelajaran di sini? Boleh menegur, mengingatkan orang yang mengaku-ngaku boleh menegurnya. Kalau bahasa wakno, kalah dikecian cekoh. Itu bahasa wakno. Kepatang kalau dia sampaikan kalian, agar orang ini paham. Kenapa begitu? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-30. Inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Saya mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Untuk membuktikan itu, ketika Nabi Adam mengajarkan, menjelaskan, menyebutkan nama-nama semua, sementara malaikat tidak mampu, ketika itulah masuknya. Kan sudah aku katakan. Kalau bahasa Minangnya, kalah din kecian. Patahlah di kecian juga tu. Tapi kalian, kalau bahasa Wakno ada, kalian madah. Kalian kena kepala. Kalian sok-sok tahu. Boleh menegur. Sekedar itu saja. Sebaiknya kesalahan orang itu kadang-kadang tidak harus dikatakan dia salah. Cuman cara Allah tempuh. Cara Allah. Mengaku surang saja. Terperangah surang saja. Pengakuan malaikat la ilma lana. Ya Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan alam aqul lakum, bukankah aku telah katakan kepada kamu di situ para malaikat. Inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui. Mengetahui apa? Yang pertama yang luasnya dulu. A'lamu ghaiba. Ghaiba kegaiban apa yang ada di langit dan di bumi. Yang gaib itu kan apa yang sesuatu yang tidak bisa diindra. Termasuk yang bakal terjadi juga gaib, walaupun sifatnya sementara. Ada sifat gaib itu sementara di kita. Contoh, anan kata jadi sabantalai, gaib di kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibun. Seseorang diri tidak mengetahui apa yang akan diusahanya besok. Karena ilmu kita tidak sampai kepada besok. Yang besok itu gaib di kita. Karena yang besok itu gaib di kita, kita tidak boleh memastikan. Harus kita baca insyaallah. Bahkan yang di rumah kita masing-masing gaib di kita. Entah mengarang rumah. Baik rumah wa ataupun orang di rumah wa, entah menganya kini. Entah rencananya, entah persiapannya, entah nan surprise kedagiannya, entahlah masak nasi, entah enggak, entah laloknya baru gaib di kita. Sifatnya sementara.
nisbi. Ada yang gaib sama ada gaib. Apa yang nanti akan terjadi sama dengan. Ada yang gaib itu sifatnya gaib selama-lama di kita. Nanti terungkapnya di akhirat. Allah menyatakan, aku mengetahui kegaiban di langit dan di bumi. Termasuk apa yang akan berlaku, apa yang terjadi. Itu satu, sifatnya umum. Di Allah atau bagi Allah tidak ada yang gaib. Yang gaib itu bagi siapa? Bagi kita. Karena Allah itu sendiri gaib gitu. Allah itu puncak kegaiban. Adakah yang gaib bagi Allah? Tidak ada. Kalau ada pula yang gaib bagi Allah, tidak Allah. Dialah alimul ghaibi wa syahadah. Yang kedua, dinyatakan di sini. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui ma tubduna. Tubduna maknanya ma tazharuna, apa yang kamu nyatakan. Apa yang kamu nampakkan, aku mengetahui. Yang zahir, yang nyata, yang nampak. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu, wa ma apa saja yang kuntum. Ingat kata-kata ma kuntum tu, ma itu maknanya umum, apa saja. Apa saja yang kuntum, yang adalah kamu, taktumun, kamu sembunyikan, kamu rahasiakan. Ini menyebutkan kepada kita, bagi Allah tidak ada yang rahasia. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Bahkan Allah mengetahui sesuatu di balik rahasia. Dan yang lebih rahasia daripada rahasia, wa ma akhfa, Allah mengetahuinya. Bisakah kita berrahasia dengan Allah? Tidak bisa. Alimun bidatis sudur. Kalau dalam surat Taha, wa ma akhfa, apa yang lebih tersembunyi daripada rahasia, Allah tahu. Bahkan alum barahasio kita oleh Allah tahu tiawak. Karena segala sesuatunya sebelum terjadinya Allah sudah tahu. Bagaimana kamu akan bersembunyi? Tidak bisa. Bisakah kamu menyimpan sesuatunya di sisi Allah? Tidak bisa. Kalau di sini apa? Wa ma kuntum taktumun, apa yang kamu rahasiakan. Di kitab saya ini dijelaskan, itu malaikat mendakwa atau malaikat itu memahami Allah tidak akan ciptakan makhluk yang lebih utama dari mereka. Itu mereka sembunyikan. Makhluk apapun yang Allah ciptakan, maka tidak ada yang lebih mulia daripada kita. Itu malaikat sembunyikan. Demikian keringkasan penjelasan dan kitab Busu'ud dan kitab Ibnu Katsir dan segala macam. Bahwa malaikat menyembunyikan sesuatu, bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih utama, yang lebih mulia daripada mereka. Itu ma taktumun. Aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan itu. Kira-kira begitu maknanya. Dakwaan kalian bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk, apapun makhluk yang diciptakan, tidak ada yang lebih mulia daripada
daripada kalian, aku tahu. Sekarang kalian kan, bagaimana mungkin kalian merasa lebih menyebutkan apa saja yang ada di hadapan kalian? Tidak bisa. Itu hikmah. Bawa kepada kita asen yang apa saja yang kita simpan di dada di hati kita kok. Tidak tersembunyi bagi Allah. Yang patut kita syukuri, bersyukur kita kepada Allah, bahwa selagi masih di hati dan tidak ada tekad kita untuk melapihkannya, Allah maafkan. Nan talinteh, nan tagak, nan tangilan-ngilan, tidak ada tekad kita untuk melanjutkannya atau mewujudkannya dalam bentuk pekerjaan, Allah maafkan. Karena kita tidak lapih daripada itu. Contoh saya, nan talinteh, apa aja agonya. Apa aja itu kan di hati kita. Tangan kembali ke punduang juga. Keluar kata-kata ke punduang itu? Tidak keluar. Simpan situ. Tapi bagi Allah, tidak tahu. Itu dimaafkan saja. Karena sifatnya tidak direncanakan. Tidak diazamkan. Hanya talinteh. Allah menutup apa yang di dada kita. Dan tidak semua apa yang ada di hati kita diungkap oleh Allah. Kalau terbuka, lah binasa kita. Itu makanya kata Imam Ghazali, salah satu makna ghaffar itunya. Ghaffar menutupi segala yang buruk, yang jelek. Termasuk kata-kata hati yang kita simpan di daun buruk-buruk, Allah tutup. Ghaffar, menutup. Sehingga nak lapih kemuncuan. Tanduk sesitu, kadang-kadang hilang. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Jadi aku mengetahui kegaiban langit, kegaiban bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nampakkan dan apa yang kamu sembunyi. Kalian tidak bisa lepas daripada aku. Itu intinya, Pak Jiwa. Bahwa yang serba tahu adalah Allah. Kita tidak boleh mengaku serba tahu atau mengakui orang serba tahu. Orang yang tahu dia tidak harus menganggap dirinya lebih tahu. Karena di atas ilmu ada ilmu, di atas langit ada langit. Kalau tidak tahu, akui tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku belum paham, aku belum mengerti. Ambo baca dulu, ambo tanya ke guru ambo dulu. Dan itu pun suatu sikap yang mulia. Suatu sikap kesombongan, awak nak tahu menyatakan tak tahu. Yang paling parah masalah hukum. Kawan-kawan kita kadang-kadangnya belajar fikih dan usul fikih atau membaca kitab-kitab fikih, atau baru menyimak-nyimak kaji, atau membaca-baca di media, kemudian nyalah menganggap serba tahu di fikih, mereka lah tidak membulihan, mereka lah menyalah, kadang-kadang ulama besar kaliber Imam Syafi'i dan satu ulunnya menyalah-nyalahan, jalai. Ilmu sampai dima ilmu dan bara ilmu. Betul juga ke dia masing-masing awak. Awak kena dia sekolah. Ketua 2 minit lah. Tanduklah tentang fikih. Awak ko sampai di mai ilmu fikih. Maksud bawah? Kitab fikih adalah tamat kita agak cik. Dah usahlah berturat-tuih cik memang. Nanti pi jadilah.
Matan takrib minat tamat disuruh langgar. Itulah barang ni lah kita mah menyalahkan seakan kita lebih tahu daripada ulama-ulama besar. Bukan ulama itu serba tahu. Sedangkan ulama tidak serba tahu, apalagi kita yang baru, yang suka menyalah-nyalahkan orang ko yang baru tahu. Atau orang sombong, dua saja. Yang suka menyalah-nyalahkan orang, pertama orang yang baru tahu. Kalau bahasa kampuan orang berjabat silek, saja nak mengari. Ups. Kelas. Hah. Sudah. Mangkuk sekali tangan itu. Atau orang sombong. Dua tu. Orang sombong. Jadi, karena Allah juga tidak menyalahkan malaikat. Malu tahu kalian malaikat, tidak begitu bunyinya. Karena ada Allah menyalahkan malaikat, tidak. Cuma Allah mengajari kita. Jadi kaji kita sepagi kini, iaitu kajian yang pertama sekali mana, yang serba tahu Allah dan yang mengajarkan ilmu Allah. Kita tidak berilmu kalau kita tidak dikasih ilmu. Kita tidak bisa memanggakkan isi kepala nanti dicabut oleh Allah. Ingatan itu lupa orang. Itu makanya kalau kita lupa langsung ingat Allah. Wazkur rabbaka idza nasit. Ingat Tuhanmu jika kamu lupa. Karena yang memberikan ilmu kepada kita Allah. Dia pula yang berhak. Ketika kita lupa, dicabut. Kita minta kepada Allah yang balik kanan. Di sesudah anak-anak kita membaca Quran kan Allahumma arhamna, apa bunyi? Apa bunyinya Pak Ustaz? Itu sudah tahfiz apa doanya? Allahumma arhamna bil Quran. Alai sampainya. Aku payah nak baca Alai zakirna ma nasina, kanan kami ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa. Kesia minta yang pada yang tidak pernah lupa, yang serba tahu. Zakirni ma nasitu, ingatkan aku, atau zakirna, ingatkan kami apa yang kami lupa. Karena lupa itu sifat Allah. Allah tidak pernah lupa. Itu. Pelajaran yang kedua, kesimpulannya, kemuliaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu. Muliakanlah orang yang berilmu. Yang ketiga kita nak kenai. Awak acuk mencemeh orang yang berilmu. Kemuliaan ilmu, keutamaannya, dan keutamaan orang yang punya ilmu. Kalian ini punya nur. Punya nur. Siapa saja yang menempuh satu jalan untuk menuntut mencari ilmu, Allah sendiri memudahkan jalan menuju surga. Berarti untuk ke surga harus berilmu. Jangan dicemeh orang yang pai menempuh jalan untuk mencari ilmu. Kau dari basuh ke bariwa. Mendaki, kata, menurun. Jalan man salaka tariq, siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu, untuk mencari sesuatu berupa ilmu, sahalallah, Allah mudahkan
bagi orang itu tarikan ilal jannah, jalan menuju surga. Kenapa? Karena dia mencari ilmu. Begitu kemuliaan ilmu. Lalu kenapa malaikat-malaikat Allah, malaikat, burung-burung, serangga, ikan-ikan, ketika dilewati oleh orang alim, malaikat Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Burung-burung, serangga-serangga, ikan-ikan bersalawat untuk orang itu karena ilmu. Dia mengajarkan ilmu. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang alim, guru-guru kah, untuk pergi mengajar, semuanya berdoa kepada Allah. Kenapa begitu? Karena mereka mengajarkan ilmu. Itu mulia ilmu. Orang yang telah Allah beri ilmu, berarti orang Allah telah muliakan. Allah muliakan Nabi Adam. Ya Allah ini bagi ilmu. Allah membuat Nabi Adam, Allah bagi ilmu. Allah muliakannya dengan ilmu. Sehingga malaikat disuruh usjudu li Adam, untuk menghormati, memuliakan. Awak baraja kita menghormati, memuliakan ilmu. Baraja kita menghormati, memuliakan orang yang menuntut ilmu. Malaikat saja kagum. Barajalah kita menghormati, memuliakan orang yang mengajarkan ilmu. Allah sendiri memujinya. Nabi Musa itu kan rasul. Tapi demi ilmu, dan diperintahnya untuk mencari sang guru. Gitu. Nabi Musa alaihissalam. Sehingga ulama ahli hadis rela menempuh jalan berbulan-bulan hanya untuk mempelajari, mengetahui satu buah hadis. Luar biasa ini. Ini titik tekan kita sebagai gini ku tentang ilmu. Itu yang kedua. No, sampai ko. Kan masih ada waktu seminit lah. Cukuplah seminit, kita masih minit ya. Yang ketiga, mengaku tidak berilmu, tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti, bukan kesalahan, bahkan kebenaran. Bukan kehinaan, tapi kemuliaan. Bukan kehinaan, tapi kemuliaan. Karena orang itulah tahu, bahasanya tidak tahu. Sehingga sahabat-sahabat mengatakan, la a'lam, wallahu a'lam. Kalau dalam masalah itu, sering sahabat tanya Nabi. Jawaban sahabat, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih menyatakan kita tidak tahu itu bukan kehinaan, bukan kerendahan, bukan kesalahan, tapi itulah yang bagus. Tapi menyembunyikan ilmu yang awak tahu adalah suatu sikap kebakhilan. Dikekang dengan api neraka nanti. Awak tahu, orang minta tahu, awak sombong, tidak mau bagi tahu. Tidak mau mengajar. Itu satu kesombongan. Berarti tidak mensyukuri nikmat dilijam, dikekang dengan tali api neraka nanti. Ku ancaman. Kalau ada ustaz-ustaz kini ku yang tamat di mana, tidak mau mengajar, ini ancam. Bahawa mengajar aku tidak menjadi pitir, mengajar aku kewajiban bagi orang berilmu. Menjadi pitir ke balai, sawah, ladang, menjadi kombi ya, seperti mengajar kewajiban, dihornon tak dihornon, itu kewajiban apa? Bagi honor kewajiban orang yang mengurus, tapi mengajar, siapapun yang berilmu wajib mengajar, apalagi ilmu syar'i, dianduk-anduknya semuanya, dialihnya profesinya. Pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Bagaimana? Itu yang ketiga. Habis buka tua kok. Lagi seminit lah. Boleh menyapa, boleh menegur orang-orang yang keliru, orang-orang salah, apalagi orang-orang yang mengaku-ngaku. Boleh menegur. Boleh menyapa dengan cara bijak.
Eko nya mengaku serang satu. Oh la ilma lana. Ya nak ada ilmu kami dari Allah, mengaku kami. Kami lah sah. Kami salah. Nah, kurang seminit. Ya, silakan pergi. Terkhatir, terkhatar. Selagi terlintas. Ya. Kalaulah menjadi azab, tekad, bertekadnya untuk melakukan. Jadi atau tidak jadi? Azam namanya, azimah, mahamma namanya. Talinte, tidak direncanakan, tidak ada program, tidak ada rekayasa. Talinte, terkhatar, mampir saja. Apa aja aku? Aja itu. Apa aja apa? Pokoknya lalu saja. Jangan simpan. Dan jangan tekadkan untuk melaksanakan. Biasa lalu. Allah nak peduli itu. Selagi nak ada tekad, nak ada rencana untuk mewujudkan. Sebab tu nak diundang datang-datang surau. Itu maksudnya. Ya, nak pakai azab, pakai niat. Siapa saja berniat untuk objek kebaikan, keburukan, dan berencananya. Jadi nak jadi. Tak. Cuma bedanya kalau satu kesalahan, cik cetak. Kalau kebaikan 10 cetak. Itu bedanya. Dah. Oh, nak pulang? Nak. Ilmu syar'i. Ya. Anak aja cekir. Masa resep pak dibongkar-bongkar kurang. Resep buat kue kan, jangan. Kau rasio, kau pelajari dan kau kalau malam macam yang kau nak. Tapi ilmu syar'i tidak boleh. Kalau ilmu dunia tergantung kemurahan awak, tergantung keyakinan awak, apakah rasa kiwak tergantung situ tidak. Sebenarnya ilmu kau apapun ilmu yang baik diajarkan makin diajar makin banyak rasa kiwak. Cuma yang dikecam ilmu syar'i. Ini punya ilmu syar'i. Tapi kalau ilmu kapara, ilmu mencengkua, ilmu kawa, nak ada. Iko Batara di Gunung Ledang 10 hari kau mau belajar, tak ada. Lah. Alah lu lah. Asa awal apa ni ajar resep juga mambiak resep buat kan. SPD. Ini sampai situ dulu kajian. Sebab ilmu sepagi itu sampai situ dulunya. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.